Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Mudah-mudahan di tengah puasa Ramadan ini semuanya sehat walafiat. Meskipun di tengah badai corona, mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Semuanya harus punya aman dan imun. Iman dan imun harus punya itu. Ini untuk bekal dunia dan untuk bekal akhirat. Imun artinya kita siap menghadapi corona. Iman artinya kita meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Para pemirsa, saya mendapatkan dua pertanyaan yang cukup menarik dari seorang profesor dari ITS. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pendapat saya selaku tokoh muda di Jawa Timur terkait dengan corona? Yang kedua adalah, bagaimana dampak corona terhadap saya sendiri dan juga bagaimana cara saya mengatasi corona menurut perspektif saya sendiri. Baik, terima kasih dari dua pertanyaan tersebut. Pertama, jawabannya, bagaimanakah tanggapan saya terhadap corona? Corona, menurut saya sendiri, adalah sebuah cobaan yang Allah berikan kepada seluruh penduduk di muka bumi ini, baik beriman maupun tidak beriman. Ini adalah kata kunci. Baik beriman maupun tidak beriman, semuanya mendapatkan cobaan dari Allah. Baik negara yang belum berkembang, negara yang berkembang, maupun negara yang maju, semuanya mendapatkan cobaan dari Allah. Corona. Ini sebuah virus. Tidak pandang apakah itu kaya, miskin, tidak pandang apakah dia orang yang soleh maupun tidak soleh. Apabila dia terkontaminasi terhadap virus itu, dia akan mendapatkan virus itu. Dia akan terjangkit virus tersebut. Ini adalah cobaan dari Allah. Maka, pendapat saya sendiri, jangan sampai kita menyalahkan, jangan sampai kita mengucilkan orang yang terinfeksi corona. Ini cobaan dari kita. Tidak apa-apa kita berpikir itu adab yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi jangan sampai menyalahkan satu sama lain. Ada orang yang terkena corona, kita menyalahkan, oh ini karena amalmu yang tidak baik. Jangan. Lebih baik introspeksi diri kita sendiri. Jangan kita merasa mulia. Kita tidak terkena corona, kemudian ada tetangga kita, ada saudara kita terkena corona, kemudian kita membuli dia. Masya Allah, jangan sampai. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan-jangan Anda yang menyalahkan nanti adalah giliran Anda. Di mana dan kapan waktu itu, Allah yang tahu. Ini adalah pendapat saya tentang corona, saudara-saudara sekalian, para pemirsa. Bagaimana cara kita menyikapi tentang corona? Bagaimana saya selaku orang NU menyikapi tentang corona? Saya mengikuti instruksi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam menghadapi corona. Kita hadapi dengan santai. Kita hadapi dengan sholawatan. Saya teringat ijazah yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berikan, dan saat ini diamalkan oleh sebagian besar orang-orang NU. Ini adalah syair li khumsatun. Mari kita meredangkan syair li khumsatun. Li khumsatun utfi biha Hawral waba'il hatimah Al-Mustafa wal-Murtada Wabnahuma wal-Fatimah. Itu adalah syair yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berikan tatkala di lingkungan pesantren Tebu Ireng terkena wabah, terkena pagebluk, maka beliau memberikan syair itu. Mari kita amalkan itu dengan barokah beliau, dengan nama-nama mulia yang disebutkan dalam syair li khumsatun tersebut. Mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat corona ini.
Para pemirsa yang budiman, bagaimanakah dampak corona? Ini luar biasa dampak corona. Luar biasa sekali bagi saya sendiri. Alhamdulillah, dengan adanya corona saya ambil hal yang positif. Saya sebagai pengajar di kampus UIN Sunan Ampel dan Sekolah Tinggi Tasfirul Afkar secara resmi, dua lembaga tersebut memberlakukan bekerja dari rumah, work from home. Maka saya ambil hal yang positif. Alhamdulillah, dengan adanya WFH, WFH, work from home, maka saya dekat dengan keluarga. 24 jam saya berada di rumah. Tentu saja waktu itu saya gunakan dengan maksimal. Berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan anak. Alhamdulillah. Bayangkan, sebelum adanya corona hanya 12 jam saja saya berinteraksi dengan keluarga. Setelah adanya corona 24 jam berinteraksi dengan keluarga, menaruh perhatian penuh kepada keluarga. Ada sisi positif yang lain. Ayo, para kaum laki-laki, pada bulan Ramadan apakah Anda siap untuk menjadi imam sholat tarawih? Saya yakin tidak semuanya siap. Bagi yang tidak punya hafalan Quran, hafalan bagaimana? Dengan adanya corona, kita dipersilakan untuk latihan menjadi imam sholat tarawih. Bagi yang hanya punya hafalan 3 kul saja, kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kalkul saja. Sholat tarawih yang sebanyak 20 kalkul itu diulang 3 kali. Dibuat kul terus. Masya Allah, dengan adanya corona, kita bisa ngelalar lagi, ngelalar hafalan lagi. Ini dampak corona bagi saya. Alhamdulillah, positif. Kemudian, saudara-saudara sekalian, jangan dikira corona ini sebagai azab. Bukan. Ini adalah sebagai rahmat yang Allah berikan kepada saya sendiri. Apa rahmat itu? Saya mendapatkan tugas akademik. Saya diharuskan untuk lulus beasiswa S3 di UMM. Pada bulan ini harus melalui ujian tertutup. Alhamdulillah, dengan adanya corona, alhamdulillah, 3 hari yang lalu saya sudah melalui ujian disertasi tertutup. Apalagi kalau bukan karena corona. Andai kan tidak ada corona, saya bakal sibuk ceramah sana sini, menjadi imam sana sini, memberikan kultum sana sini. Dengan adanya corona, 24 jam saya di rumah, saya menulis dengan intens, dan alhamdulillah ujian tertutup. Jangan dikira corona ini sebagai azab. Bukan. Ini adalah sebagai rahmat yang Allah berikan kepada saya sendiri. Apa rahmat itu? Saya mendapatkan tugas akademik. Saya diharuskan untuk lulus beasiswa S3 di UMM. Pada bulan ini harus melalui ujian tertutup. Alhamdulillah, dengan adanya corona, alhamdulillah, 3 hari yang lalu saya sudah melalui ujian disertasi tertutup. Apalagi kalau bukan karena corona. Andai kan tidak ada corona, saya bakal sibuk ceramah sana sini, menjadi imam sana sini, memberikan kultum sana sini. Dengan adanya corona, 24 jam saya di rumah, saya menulis dengan intens, dan alhamdulillah ujian tertutup sudah terlaksana. Dan para hadirin sekalian, saya mohon doa, mudah-mudahan di bulan depan saya bisa menuntaskan studi S3 saya, sehingga di bulan depan saya sudah bisa melalui ujian terbuka. Mudah-mudahan dengan barokahnya corona ini, dan mudah-mudahan dengan barokahnya bulan Ramadan ini, saya pribadi
dan juga teman-teman sekalian yang menganggap corona ini adalah suatu rahmat yang Allah berikan kepada kita, bentuk kasih sayang, teguran yang Allah berikan kepada kita. Ini semuanya mudah-mudahan kita yang memiliki hajat dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, pemirsa yang budiman, demikianlah dua pendapat saya, dua jawaban saya dari pertanyaan seorang profesor dari ITS. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan inspirasi kepada siapapun yang melihat video ini. Untuk menutup pendapat saya, sekali lagi mari saya ingatkan untuk sholawatan, untuk membaca syair. Mari. Khamsatun utfi biha haural waba'il hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.